Halo pendengar novel Kuy. Bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sudahi galaumu, mari dengar novel bersamaku Wakaka. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Nisa begitu terkejut. Tanpa disadarinya tubuhnya bergetar. Mengingat apa yang dilakukan laki-laki itu kepadanya sebelumnya membuatnya ketakutan, dan sekarang dia diharuskan untuk bertemu dengan laki-laki itu lagi. Ada perlu apa ya Pak? Hal itu bisa langsung Anda tanyakan pada beliau. Kak, kalau saya menolak untuk bertemu. Nisa memberanikan diri untuk menyanggah. Maka kami tidak punya pilihan selain memaksa Anda. Untuk itu, lebih baik Anda menurut saja. Nisa kembali gemetaran. Dengan takut-takut dia mengganti bajunya dan mengikuti kepala asisten direktur itu. Nisa melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan gang. Kepala asisten membukakan pintu untuknya, mempersilakannya untuk masuk ke dalam mobil. Dengan ragu-ragu Nisa memasuki mobil itu. Di dalam mobil dia melihat seorang laki-laki yang ditakutinya. Ya, direktur yang telah memperkosanya berada di sana. Tubuh Nisa kembali bergetar. Dia begitu takut dengan laki-laki itu. Dia takut kejadian semalam akan terulang lagi. Kita akan kemana Pak? Ke restoran X. Panggil pengacara Aji untuk bertemu di sana. Baik Pak. Dan mobil pun melaju. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Nisa memegang tangannya dengan erat, berusaha untuk menghentikan tangannya yang gemetaran. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, padahal suhu di dalam mobil sangat dingin. Dia menunduk, tidak berani memandang laki-laki di sebelahnya. Hampir setengah jam mobil itu melaju sebelum akhirnya berhenti di sebuah restoran mewah. Asisten direktur itu membukakan pintu untuk mereka, kemudian mengarahkan Nisa untuk mengikutinya. Dengan pasrah Nisa mengikuti dua laki-laki di depannya. Restoran itu merupakan restoran Jepang yang mana setiap pengunjung dibebaskan untuk memilih ruangan private yang akan digunakan untuk penyajian makanan mereka. Setelah melewati lorong-lorong yang terasa panjang, akhirnya tibalah mereka di ruangan yang dipilih. Ketika mereka tiba, terdapat seorang laki-laki yang sudah menunggu mereka di sana dengan berkas di tangannya. Selamat siang Pak. Ya, siang. Sudah disiapkan berkas yang aku minta. Sudah Pak. Baguslah. Bisa kita mulai. Nona Tanisa, silakan duduk di sini. Asisten direktur mempersilakan Nisa untuk duduk di seberang tempat duduk Ziko. Nisa menurut, dia duduk di tempat yang ditunjuk. Pengaturan tempat duduk itu membuatnya harus berhadapan dengan Ziko dan pengacara Aji. Dengan Nona Tanisa Alivia. Lia. Nisa menjawab gugup. Kami mendengar permasalahan antara Anda dan klien kami. Maksud kami pukul 14.39 melakukan pemanggilan terhadap Anda adalah untuk menawarkan perdamaian. Ini perjanjian perdamaian dari kami. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Pengacara Aji menyerahkan map putih yang di dalamnya berisi beberapa lembar kertas. Dengan ragu-ragu Nisa membaca surat itu. Surat perjanjian damai. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Ziko Giovanno Putra. Pekerjaan, Direktur Utama PT. Airware Indonesia. Alamat. Selanjutnya disebut pihak I. Mengadakan kesepakatan dengan. Nama, Tanisa Alivia. Pekerjaan, Staf Outsourcing PT. Airware Indonesia. Alamat. Selanjutnya disebut pihak 2. Dalam rangka menyelesaikan masalah antara Ziko Giovanno Putra sebagai pihak I sepakat dengan Tanisa Alivia sebagai pihak 2 untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan di mana kedua belah pihak mengadakan kesepakatan yaitu dalam melakukan perjanjian damai ini, kedua belah pihak tidak ada yang merasa ditekan oleh pihak manapun dan oleh siapapun.
Pihak I bersedia membayar ganti rugi sejumlah 200 juta rupiah, 200 juta rupiah kepada pihak 2. Pihak Il sepakat untuk tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Pihak I berhak menuntut pihak 2 bila di kemudian hari pihak Il tidak menjalankan kesepakatan. Setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, berarti sudah tidak ada masalah apapun dan tidak akan ada tuntutan apapun di kemudian hari, baik dari pihak I kepada pihak 2 atau sebaliknya. Demikian perjanjian ini dibuat atas kesadaran dari kedua belah pihak, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Januari tahun 20 seks. Pihak I. Pihak 2. Ziko Giovanno Putra. Tanisa Alivia. Apa maksudnya, Pak? Nisa bertanya dengan bingung. Di situ tertulis dengan jelas bahwa kami akan membayar ganti rugi atas insiden tidak mengenakan yang terjadi semalam. Dengan harapan bahwa Anda tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Bila Anda tetap memaksa akan membawa masalah ini ke ranah hukum, maka dengan terpaksa kami akan menuntut Anda. Bisa Anda pastikan bahwa kami akan memenangi perkara ini. Saran kami, Anda terima perdamaian dari kami dan melupakan masalah ini. Pengacara Aji menjelaskan panjang lebar. Sebenarnya dia tidak tega pada Nisa, melihat gadis itu mengingatkannya pada anak gadisnya sendiri. Namun dia bekerja pada Direktur Ziko, mau tidak mau dia harus membela kliennya meskipun dia bersalah. Bila saya tanda tangani ini, bisakah saya tetap bekerja di perusahaan itu? Dengan polos Nisa bertanya. Dia benar-benar gadis muda polos dan tak tahu apa-apa. Pengacara Aji menatap Nisa dengan terkejut, begitu pula dengan Ziko. Dia benar-benar tidak menyangka dengan pikiran gadis itu. Yang dipikirkan gadis itu hanyalah pekerjaan, bukan melaporkan perbuatannya ke polisi. Pengacara Aji menatap Ziko, meminta jawaban atas pertanyaan Nisa yang tidak bisa dijawabnya. Dengan ragu-ragu Ziko menganggukkan kepala dan memberi kode dengan matanya. Tentu saja Anda akan tetap berada di perusahaan. Anda karyawan yang baik, tidak mungkin kami memecat Anda. Bahkan bila Anda menandatangani surat perjanjian ini, kami akan memberikan gaji 2 kali lipat dari yang biasa Anda dapat. Saya tidak membutuhkan gaji 2 kali lipat. Di mana saya harus tanda tangan? Kembali Nisa bertanya dengan polos. Pengacara Aji mengarahkan Nisa, dan dia pun menandatangani kertas itu. Ziko menghembuskan napas lega. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkannya. Dia membayangkan perempuan itu akan merengek dan meminta macam-macam. Di luar dugaannya, perempuan itu malah dengan mudah menandatangani perjanjian itu. Ziko menatap Nisa dengan tajam, benar-benar tidak mengerti dengan arah pikiran gadis itu. Sepolos dan selugu itukah? Dia sudah memaksa gadis ini untuk melakukan hubungan badan dengannya, mengambil keperawanannya juga. Tapi yang ditanyakan gadis ini hanyalah dia tetap di pekerjaan di perusahaan. Apa uang kompensasi 200 juta sungguh cukup untuk menanggung semua penderitaannya? Ini cek senilai 200 juta. Kompensasi yang diberikan pihak pertama terhadap pihak kedua. Pengacara Aji menyerahkan 2 lembar cek, masing-masing senilai 100 juta. Nisa menatap 2 lembar kertas itu dengan hampa. Tapi saya tidak membutuhkan. Anda harus mengambilnya. Ini dana kompensasi yang harus Anda terima karena telah menandatangani surat perjanjian ini. Tapi saya benar-benar tidak membutuhkannya. Nisa tetap bersikukuh. Sebaiknya Anda tetap menerimanya. Pengacara Aji tetap memaksa, dia menyematkan 2 lembar cek itu di jemari Nisa. Kemudian asisten direktur memfoto mereka. Saya pikir masalah ini sudah selesai. Direktur Ziko dan Saudari Tanisa, silakan berjabat tangan. Nisa enggan berjabat tangan.
Dia benar-benar takut pada Ziko, menatapnya saja dia takut apalagi bersentuhan kulit. Tidak perlu berjabat tangan. Aku akan keluar sekarang. Ziko berjalan keluar, diikuti asistennya. Terima kasih sudah mendengarkan novelku. Pantengin terus channel kita dan jangan kemana-mana, nantikan episode selanjutnya dijamin pasti seru hehehe.